Saya undang sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Kita mau naikkan syukur kita, ucapan terima kasih kita bagi Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu.
hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayat panggilan ibadat terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan medley Tiap Langkahku, dan akan disambung dengan Sebab Dia Hidup. Dengan bertepuk tangan bersama-sama kita bisa memujikan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, tempat di tangan-Nya sejahtera. Di lupanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di
Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab secara bertanggapan. Pada minggu ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Saya akan membacakan ayat 8, ayat 9 Bapak Ibu, selanjutnya sampai dengan ayat ke-16 kita baca secara bertanggapan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman dia digantungkan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari sesuatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita. Kita menyanyikan pujian, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ujilah hati dan pikiranku. Tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskan. Saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Oh Tuhanku, kuserahkan diriku. Oh Tuhanku, kuserahkan diriku. Penuhi
yang dikasihi Tuhan, kembali Tuhan mau kita datang dengan segala kerendahan hati mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon belas kasihan pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami sadar dan kami akui ketika Engkau menguji hati dan pikiran kami, Engkau akan mendapati betapa itu semua dipenuhi dengan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa, pelanggaran, segala kejahatan. Karena kami masih menjalani hidup kami hanya terfokus kepada diri sendiri, kepada keakuan kami, untuk kesenangan dan segala tujuan-tujuan yang kami pikir itu baik. Bahkan dengan segala perbuatan kami, segala hal-hal yang baik pun ada begitu banyak motivasi dan alasan yang tidak benar. Ya Tuhan, betapa kami malu dengan kondisi kami masing-masing, yang penuh dengan pelanggaran, yang penuh dengan dosa. Padahal Engkau Allah dengan penuh kasih telah mengasihi kami, ngampuni dosa-dosa kami, tetapi berulang kali kami melanggar, kami tidak taat kepadamu. Tetapi begitu besarnya kasih-Mu ya Tuhan, kembali Engkau mencari dan memanggil kami, untuk kami datang kepadamu, untuk kami pulang kepadamu, mengakui semua dosa. Dan Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Pemurah, akan kembali memberikan pengampunan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dan tanpa batas, yang selalu Engkau berikan bagi kami. Biar kiranya kami boleh saat ini disucikan dan dilayakan oleh-Mu ya Tuhan, untuk kami kembali boleh menikmati hadirat-Mu. Dan kembali kami boleh sungguh menyerahkan diri kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini dalam kuasa pimpinan-Mu, untuk kami berjalan kepada kebenaran-Mu dengan taat. Tuhan, tolong kami. Kami terus kiranya boleh diperbaharui oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mencari kami, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa, syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami dan bangkit jadi juru selamat kami, berikan jaminan keselamatan bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 103 ayat 3 dan 4 dan 10 sampai 12. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji nama Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita meresponi kasih Tuhan, sungguh heran. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam, dan besar. Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, marilah kita hidup sesuai dengan firman-Nya dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Mari kita bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad segala tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Martin Ghazali. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Allah yang Maha Pemurah. Tapi tak bisa, aku tak bisa. Ku perlu Engkau dalam hidupku. Ku pikir dosaku buat Kau menjauh. Ku pikir tak layak menghampirimu, tapi Kau tunggu, setia menunggu. Aku kembali ke pelukan-Mu. Kau tak buangku, Kau terimaku. Bapa, Kau hamburkan kasih-Mu untukku, terus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbananmu jadikanku baru. Roh-Mu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Aku lebih baik, hidupku lebih benar. Ku pikir ku layak dikasihi-Mu, tapi ku salah, ku tak sempurna. Anugerah-Mu yang layakkanku. Kau tak buangku, Kau terimaku. Bapa, Kau hamburkan kasih-Mu untukku, terus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbananmu
Mari kita berdoa, saudara. Kami datang kepadamu, Allah yang memanggil, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terlebih dulu mencari kami, Allah yang penuh dengan anugerah dan kemurahan. Hari ini kami bersyukur kalau kami masih diperkenankan untuk beribadah bersama-sama. Dan kiranya Tuhan disenangkan melalui ibadah ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau berbicara, berfirman kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berharap dan merindukan suara-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk mendengar, untuk memahami, dan untuk menghidupi firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, selamat beribadah kepada kita semua. Shalom. Pada saudara-saudara yang hari ini hadir secara onsite, saya menyambut saudara, juga jemaat sekalian yang masih beribadah di rumah, ya, dari rumah masing-masing. Saudara, hari ini adalah minggu yang pertama di September. Kita bersyukur gereja sudah boleh mulai reopening kembali, ya. Dan hari ini kita masuk kepada pembahasan 40 Days of Gospel untuk bab yang ke-6, redefinisi pengharapan. Kita perhatikan dua ayat dari Lukas 15, ayat 17 dan 18. Lukas pasal 15, ayat 17 dan 18. Demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, ketika anak bungsu memilih secara sadar atas kemauannya, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya dan pergi meninggalkan bapaknya untuk mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, mencari kepuasan dari dunia ini. Pergi ke tempat yang jauh. Dia kemudian menikmati segala yang dia hasratkan, yang dia rindukan. Dia memfoya-foyakan harta warisannya sampai kemudian habis. Dan terjadi bencana kelaparan di negeri di mana dia berada. Dan kemudian hidupnya terpuruk, merana, sampai akhirnya dia harus menyerahkan dirinya untuk bekerja sebagai penjaga babi. Satu hal yang sangat haram sebenarnya, sesuatu yang sangat berpantang bagi orang Yahudi untuk bisa bersentuhan dengan babi. Dan bukan saja itu, dia harus menjaga ternak ini, bahkan ketika dia lapar, makanan babi pun dia tidak bisa makan karena tidak ada yang memberikannya. Di dalam titik yang paling bawah dari hidupnya, maka dia kembali mengingat akan rumah yang dulu pernah dia tinggalkan, yaitu rumah bapaknya. Dia teringat bahwa di rumah bapaknya dia tidak pernah kekurangan. Bahkan pegawai-pegawai ayahnya tidak pernah kekurangan makan, apalagi dia sebagai anak. Dan dia menyadari keadaan dirinya yang sangat mengenaskan, di kubangan, di kandang binatang yang najis, dan kelaparan. Bahkan dia menuju kepada kondisi yang tidak tertolong lagi kalau dia tidak segera pulang. Dia bisa mati mengenaskan kelaparan di kubangan babi. Saudara, itu sebenarnya adalah penggambaran juga dari hidup kita manusia yang berdosa, yang memilih untuk meninggalkan segala kebaikan yang ada hanya di dalam Tuhan, tetapi kita memilih untuk mencarinya di luar Tuhan. Kita berharap dan kita menginginkan sesuatu yang
bisa memberikan kepada kita kepuasan yang kita cari tetapi bukan di dalam Tuhan. Maka kita menjadi orang yang pada akhirnya terpuruk, kita menjadi orang yang terasing, dan akhirnya kita menuju kepada kematian. Dan anak bungsu ini, ketika dia tiba kepada kesadarannya, maka dia berkata, aku akan kembali, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan aku akan mengakui segala kesalahanku, karena aku telah berdosa. Saudara, bagian ini, di dalam cerita ini, di dalam buku yang kita sedang pelajari bersama-sama, sebenarnya adalah satu cuplikan atau satu bagian yang bisa kita proyeksikan untuk satu gambaran yang lebih besar dari Alkitab mengenai pengasingan manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kerinduan manusia untuk kembali pulang ke rumah. Ini adalah tema besar Alkitab, yaitu exile dan homecoming. Sejak ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa dan terusir dari rumah mereka, dari taman Allah yaitu Eden. Hidup menjadi manusia di tengah bumi yang pada akhirnya tidak lagi menjadi rumah yang membawa kepuasan, tetapi bumi ini menjadi tempat yang di dalamnya ada penderitaan, ada tangisan dan air mata, ada kesukaran, bahkan ada berbagai-bagai kejahatan. Sejak masa itu, manusia terus mengembara, mencari sesuatu di tengah dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa dan mengalami segala konsekuensi akibat dari dosa. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ini adalah satu sejarah panjang perjalanan hidup manusia sampai pada hari ini, saudara dan saya, sebagai keturunan Adam, kita pun juga merindukan satu rumah yang sesungguhnya, bukan yang ada di dunia ini. Saudara, inilah kemudian yang kita lihat muncul berkali-kali di dalam Alkitab, bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu selalu ada di dalam keadaan yang tidak pernah merasa tenang. Dia selalu mencari sesuatu di dalam hidupnya. Dan kemudian kita melihat bagaimana manusia yang telah jatuh dalam dosa itu memberontak kepada Allah, tidak hidup di bawah relasi yang benar dengan Allah, tetapi hidup menurut aturan, keinginan, dan hawa nafsunya sendiri. Sampai pada akhirnya, saudara, Allah harus membinasakan dunia ini pada zaman Nuh. Namun setelah itu, ternyata dosa dan segala dampak buruk yang diakibatkan olehnya tidak serta-merta musnah dan hilang. Malah kita melihat sejak saat itu, dari keturunan Nuh itu kemudian berkembanglah umat manusia. Sampai kemudian di satu titik bahwa manusia itu kembali melawan Tuhan dalam satu upaya mereka untuk menentang Tuhan, dalam satu simbol yang mereka lakukan dan dirikan di dalam Menara Babel. Sehingga Tuhan kembali harus intervensi, mengacau balaukan pemberontakan manusia itu sehingga manusia akhirnya terpencar. Kemudian dari situlah kita melihat babak baru bagaimana Allah yang tetap mengasihi dan mencari manusia yang berdosa itu, memulai sejarah penyelamatan itu dengan pemanggilan Abram. Saudara, Abram itu dia dari mana? Dia dari Ur Kasdim, dia dari Mesopotamia, dipanggil keluar. Kemana? Ke negeri yang Tuhan janjikan untuk Tuhan berikan. Tapi di mana negeri itu? Nggak tahu. Abram nggak tahu. Dia hanya disuruh untuk pergi keluar, meninggalkan sanak keluarganya dan tempat kelahirannya. Kemana? Nggak tahu. Artinya apa? Abraham sejak saat itu menjadi orang asing yang terus mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Yang tadi dikatakan bahwa dia tinggal di tenda, berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Tetapi di situ Tuhan memberikan janji. Dan dia hidup dengan iman memegang janji itu. Walaupun dia nggak pernah lihat. Dan sampai akhir hidupnya dia belum pernah melihat tanah yang Allah janjikan itu. Saudara, kemudian keturunannya kita tahu, Ishak dan Yakub. Mereka juga hidup di tanah asing. Mereka selalu menumpang di tempat orang lain, di tempat bangsa lain. Mereka sendiri nggak ada tempat. Tetapi saudara, Allah memberkati. Sehingga saudara pada akhirnya Yakub itu bisa memiliki 12 anak yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel. Dan kita tahu bagaimana melalui sebuah peristiwa, Yusuf itu mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Walaupun melalui perbuatan jahat dari saudara-saudaranya yang menjual Yusuf. Dan kembali kita melihat di sini tema yang sama muncul. Yusuf menjadi orang asing, orang buangan di tanah Mesir. Tetapi di sana Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan menyertai Yusuf dari seorang tahanan yang terlupakan dan terbuang. Tuhan balikan keadaan menjadi pemimpin atas Mesir. Kemudian, saudara, Yakub bersama dengan semua anak-anak cucu-cucunya dan istri-istrinya hijrah ke Mesir. Tinggal di Mesir. Berkembang, bertumbuh, bertambah banyak di Mesir menjadi sebuah bangsa, yaitu Israel. Tetapi bangsa ini juga adalah bangsa yang ada di tanah asing, di Mesir. Dan di tanah itulah mereka berteriak karena mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka ditindas. Kembali lagi, mereka merindukan pembebasan. Mereka merindukan satu tanah bagi mereka. Maka Allah mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sampai pada akhirnya mereka bisa masuk ke tanah itu dan akhirnya tinggal di situ. Saudara, tapi kemudian apa yang terjadi? Apakah pada akhirnya bangsa Israel boleh menemukan satu kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang sesungguhnya? Tidak. Saudara, kita melihat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Israel mulai dari mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara, mereka justru tidak lama setelah itu masuk kepada masa-masa kegelapan, yaitu zaman hakim-hakim di mana mereka mulai meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Sehingga Tuhan membiarkan mereka ditindas kembali di tanah yang Tuhan berikan. Mereka ditindas berkali-kali, berulang-ulang, berganti-ganti oleh bangsa-bangsa lain. Masuk pada masa raja-raja, saudara, Allah memberikan nabi-nabi untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka menjadi umat yang memegang perjanjian, supaya mereka berlaku setia. Tetapi yang terjadi, mereka kembali membelakangi Tuhan. Mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, dan sampai akhirnya pada puncaknya mereka kembali dibuang kemana, saudara? Ke Babel, ke tanah pembuangan. Di sanalah mereka meratap, di sana mereka menangis, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, merindukan supaya mereka bisa kembali ke tanah air mereka. Dan pada akhirnya, saudara, mereka kembali pada zaman Nehemia dan Ezra, tetapi hanya sebagian saja. Dan ketika mereka kembali, mereka menemukan kondisi tanah Yudea sudah begitu rupa porak-poranda, sehingga mereka harus mulai kembali membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah hangus terbakar, membangun kembali bait Allah yang sudah diratakan oleh Nebukadnezar. Waktu terus berlangsung, saudara. Apakah ketika bangsa Israel pulang kembali dan mulai bisa membangun kondisi hidup mereka pada akhirnya menjadi begitu baik dan sejahtera? Kembali, saudara, kita belajar bagaimana bangsa Israel tidak pernah berhenti, terus ditindas,
terus ditekan, terus dijajah oleh bangsa-bangsa. Mulai dari Babel, Persia, Yunani, sampai masuk masa perjanjian baru bangsa Romawi. Di tanah mereka, tanah Kanaan, tanah Palestina hari ini, mereka justru hidup sebagai orang asing. Mereka ditindas dan mereka kembali merindukan pembebasan. Mereka menanti-nantikan Mesias. Tetapi apa yang terjadi ketika Mesias itu datang? Justru Mesias itu mereka tolak dan akhirnya mereka salibkan. Saudara, tahun 70 Masehi, sejarah mencatat bagaimana kota Yerusalem itu dikepung dan kemudian akhirnya Bait Allah itu dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus, diratakan dengan tanah. Semua pejuang-pejuang Yahudi itu tewas, terbunuh. Dan kondisi itu sangat mengenaskan, dan sejak saat itu Israel kehilangan tanah mereka, kehilangan identitas mereka, kehilangan segala-galanya. Berabad-abad lamanya sampai kemudian saudara, baru negara Israel modern tahun 1948 itu, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru kembali lagi dan mereka mendirikan Israel. Tetapi apakah hari ini konflik selesai? Apakah di Israel sana saudara keadaan semua tenang dan damai dan bahagia? Yang ada adalah mereka harus senantiasa siap untuk berperang siang dan malam. Apakah mereka sudah menemukan tempat kebahagiaan dan rumah yang sesungguhnya? Mereka ada di tanah di Palestina sekarang, tetapi dikelilingi oleh begitu banyak bangsa-bangsa lain yang siap untuk menyerang mereka sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini sebenarnya penggambaran juga dalam skop yang lebih luas, dalam tema Alkitab, mulai dari penciptaan sampai pada pemulihan atau restorasi, di dalam sebuah perspektif yang disebut dengan historical redemptive perspektif. Mulai dari penciptaan, kemudian kejatuhan, kemudian penebusan, kemudian pemulihan seluruh ciptaan. Saudara, ini adalah isi seluruh Alkitab sebenarnya. Ini adalah narasi atau storyline secara garis besar dari Alkitab, dan inilah sebenarnya karya Allah di dalam sejarah kita, umat manusia. Saudara, sebenarnya kalau bicara mengenai kerinduan kita untuk pulang, memang kita menyadari sebagai umat manusia, kita punya sense itu. Saudara, kalau lihat saja di Indonesia, saudara ya, setiap hari raya Idul Fitri, berbondong-bondong, semua orang pulang. Pulang ke tempat asalnya, pulang ke kota asalnya, pulang ke desa asalnya. Mudik, ya. Tetapi ternyata mudik ini bukan hanya di Indonesia, saudara. Kalau di China itu mudik juga pada waktu Imlek, menjelang Imlek, itu mudik yang paling besar sedunia. Ya penduduknya berapa, saudara? 1 miliar lebih. Ya, jadi setiap menjelang Imlek itu terjadi mudik yang sangat-sangat kolosal ya di China. Di dunia barat kita mengenal orang-orang barat itu juga mudik pada waktu Natal, ya, sehingga ada lagu mudik versi Amerika, I'll be home for Christmas, you can count on me, gitu ya saudara ya. Itu adalah mudiknya orang-orang Barat pada waktu Christmas. Saudara, kalau kita pergi keluar, ya keluar negeri, apakah itu dalam urusan bisnis, atau dalam rangka studi, atau mungkin bahkan dalam rangka liburan, kita selalu berpikir pada akhirnya kita harus pulang, ya kan? Kalau kita pulang biasanya kalau naik pesawat itu begitu sampai ya, kalau dari luar negeri itu kadang-kadang suka ada suara dari pilotnya begitu ya, atau bahkan dari pramugari seniornya, ya waktu mendarat dengan selamat begitu ya. Selamat datang kembali ke tanah air. Waktu saya mendengar itu, saya merasa sesuatu loh, ya. Misalnya sudah kita pergi 1 minggu, mungkin lebih dari itu, ya.
kita pulang kembali, ada sambutan, selamat datang kembali ke tanah air. Saudara, pada waktu zaman tahun 65, saudara, karena peristiwa G30S, ada begitu banyak orang-orang yang harus menjadi orang-orang yang mengasingkan diri ke luar negeri oleh karena faktor politik, karena dianggap bagian daripada gerakan ini atau partai komunis. Maka mereka harus lari keluar dan mereka tidak bisa kembali. Selama rezim pemerintahan Soeharto, ya, begitu banyak orang yang nggak bisa pulang dan mereka begitu merindukan untuk bisa kembali ke Indonesia. Saya pernah beberapa kali membaca, saudara ya, di majalah beberapa orang-orang yang harus di luar negeri itu karena dianggap bagian daripada partai komunis. Mereka begitu merindukan Indonesia, tapi mereka nggak bisa pulang. Bahkan sampai akhirnya sebagian memang juga harus meninggal. Di mana, saudara? Di tanah pengasingan. Ya. Kadang kalau saya mendengar lagu tanah airku tidak kulupakan, ya, itu kadang-kadang memberikan satu perasaan haru, ya. Karena di situ juga ada kata-kata biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang, ya, dari kalbu. Walaupun kita bepergian, ya, ke banyak negeri yang disebut orang masyhur begitu, ya. Tapi kembali selalu pikiran ingatan kita kembali kemana? Ke kampung, ke rumah. Itulah yang paling memberikan semacam perasaan pada akhirnya saya ada di tempat di mana saya berasal, tempat di mana saya seharusnya berada. Saudara, itulah kerinduan dan kesadaran kolektif dari manusia sebenarnya secara universal. Tetapi saudara, kita juga menemukan kenyataan bahwa di dunia ini seringkali, saudara, kepulangan kembali itu tidak selalu memuaskan, bahkan seringkali mengecewakan. Ya. Banyak kali mungkin orang ingin nostalgia kembali, mungkin, ya, ke tempat di mana dulu dia pernah tinggal, tapi tempat itu sekarang sudah jauh sekali berbeda. Tempat itu sudah tidak lagi sama, bahkan tidak bisa lagi dikenali. Ya. Mungkin banyak hanya tinggal memori yang masih ada tersimpan di pikiran kita. Mungkin kita mau menengok rumah tempat kita dulu kecil pernah tinggal, rumahnya itu bahkan sudah nggak ada lagi, sudah digusur mungkin. Ya. Dan kita kangen rindu untuk ketemu dengan orang-orang yang dulu menjadi bagian dari masa lalu hidup kita. Orangnya udah nggak ada juga. Ya. Udah nggak ada juga. Saudara, seringkali homecoming itu kita rasakan di dunia ini tidak membawa kepuasan, dan bahkan seringkali bisa mengecewakan. Sebenarnya persoalan dunia hari ini juga tidak lepas dari itu. Saudara, apa sih persoalan dunia hari ini? Dan apa sebenarnya kebutuhan manusia hari ini yang krusial? Saudara, kita melihat tentu saja, ya, yang saat ini masih dunia alami dan rasakan adalah pandemi. Ini belum berakhir. Saudara, pandemi ini membawa akibat yang demikian dahsyat. Dan itu menyadarkan kita bahwa hidup kita begitu rentan, begitu rapuh. Dan manusia mencari sesuatu yang bisa membuat dia bertahan. Manusia menyadari sehat itu sesuatu yang jauh lebih penting dari apapun juga hari ini. Tetapi oleh karena kondisi yang berkepanjangan ini, maka juga menghantam, saudara, ya, ekonomi secara luar biasa. Sehingga banyak orang yang hari ini juga harus berjuang struggle luar biasa untuk bisa bertahan hidup. Saudara, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, penurunan drastis pendapatan, bahkan mungkin akhirnya memunculkan kemiskinan, dan banyak orang yang harus menjadi pengemis.
saudara. Dan kondisi ini di lain pihak kita melihat juga ya, banyak orang yang akhirnya frustrasi sehingga membawa dampak juga kepada kondisi domestik di dalam keluarga dan rumah tangga, sehingga terjadi banyak konflik bahkan perceraian. Saudara, sehingga manusia menyadari manusia butuh sebenarnya kondisi yang harmonis. Ya. Karena kita juga melihat terjadi juga konflik bukan saja dalam level domestik, tapi dalam tataran yang lebih besar, saudara ya, konflik, kekerasan, dan perang yang juga membawa akibatnya yang tidak kalah hebat. Begitu banyak orang yang akhirnya harus tercerabut dari tempat tinggalnya, dari tempat asalnya, keluar menjadi orang-orang yang tidak lagi punya tempat dan rumah yang pasti. Saudara, ini sedikit klip ya dari apa yang kita bisa lihat kondisi dunia hari ini. Mungkin saudara dan saya, kita masih jauh lebih beruntung dari begitu banyak orang hari ini yang digambarkan dalam klip ini. لما كانوا عم يقصفوا كان في يجي كتير صوت تبع لما كانوا يقصفوا كان يجي صوت يعني كان بيخوف. Yo no me imaginé que hubiera tanta gente saliendo del país. لقد فقدت منزلي، فقدت سعادة عيالي وسعادتي. Each of these voices is unique, but their experience is shared with 1% of the people on this planet. For the first time, 1% of humanity is now uprooted, forced to flee their homes in what for many becomes a long and harrowing search for safety. Today, we count 79.5 million people who are now displaced, wrenched from their homes by violence, persecution, conflict, and the violation of human rights. This is nearly twice as many as a decade ago, according to statistics compiled by the UN Refugee Agency from 2010 to 2019. 26 million of them are refugees, but the majority of those forced to flee are still living inside their own countries. The scale of the numbers defies our imagination. Consider this: 100 million people have been displaced in the past decade. The uprooted are victims of a world in conflict, and they pay an incalculable cost. Bébé la paramistara panganda ti via pa sama nimba meya nyabu kudu sitiba optaure. Renata fled an attack on her village in Burkina Faso, where close to 500,000 people fled due to insecurity in 2019 alone. Mujtaba from Afghanistan found safety in Greece but brought the trauma of war with him. بعد فکر این یه جوری بود که من حتی شبا میخوابیدم خواب میدیدم، کابوس میدیدم، استرس خیلی داشتم. أنا عمري 11 بس بحس حالي عمري 100 إنه حسب الشيء الحال اللي نحن فيها، يعني بدي أعين أهلي، بدي أعين أخواتي، يعني ما لهم غيري يعني كبيرة. Namat is from Syria, which 9 years into its war is still the world's biggest displacement crisis. In fact, 5 countries account for 2/3 of people displaced across borders: Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, and Myanmar. Hari ini, saudara, kita melihat betapa penderitaan, kesukaran, berbagai bentuk evil, kejahatan yang tidak terkira merupakan persoalan eksistensial yang tidak pernah berubah sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa sampai hari ini. Dan akar dari semua itu, saudara, kita semua mengetahuinya, yaitu dosa. Dosalah yang membuat segala sesuatu yang
sungguh amat baik dari dunia yang semula menjadi rumah bagi manusia, menjadi tempat yang isinya adalah penderitaan, air mata, dan kematian. Saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8, bahwa semua makhluk, seluruh ciptaan, sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka, tetapi saudara dan saya, kita yang telah menerima keselamatan, yang telah menerima Roh Kudus, di dalam hati kita, kita juga menyadari dan kita mengeluh sambil menantikan kapan saatnya. Semua penderitaan ini akan Tuhan akhiri, yang kita menerima pembebasan yang sesungguhnya dan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Ayat selanjutnya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Saudara dan saya, kita punya pengharapan. Walaupun pengharapan itu kita belum lihat. Tapi pengharapan itu adalah pengharapan yang Tuhan telah berikan bagi kita di dalam Injilnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita menantikannya dengan tekun. Kita semua, saudara, tanpa kecuali, kita merindukan satu pembebasan dari segala belenggu yang kita rasakan di dunia ini. Segala sesuatu yang buruk, ya, evil, suffering, bahkan death. Kita menyadari, saudara, kondisi kita itu begitu fragile. Dan kita, manusia itu selalu, ya, ada upaya untuk berjuang, berusaha, untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk bisa mencapai realitas yang lebih baik, better reality. Tetapi kita juga sadar bahwa better reality itu sulit bisa kita dapatkan in this world, di dunia ini. Walaupun upaya manusia terus dilakukan. Saudara, kalau perhatikan industri kosmetik, ya begitu ya, itu mereka nggak main-main, saudara. Selalu melakukan riset dan biayanya itu luar biasa. Untuk apa? Untuk menemukan formulasi-formulasi baru yang lebih canggih, yang lebih bagus. Untuk apa? Hanya sekedar supaya kulit ini nggak cepat keriput. Saudara ya, anti-aging dan sebagainya. Ya, tetapi kita semua tahu bahwa kita nggak bisa defy semua itu. Itu hanya bisa menunda sebentar. Saudara dan saya, kita semua sedang menuju kepada kemerosotan. Kepada satu proses yang pada akhirnya menuju kepada pembusukan. Ya. Coba tadi saya katakan di kebaktian 1, kita amati saja foto kita beberapa tahun lalu. Lalu bandingkan, apa yang kita bisa simpulkan? Kita berubah. Makin tua. Ya. Kita lihat foto kita, dulu kok saya masih muda, padahal ini baru beberapa tahun lalu. Tapi beda banget sudah. Kita semua menyadari itu, saudara. Ya. Bahkan alam semesta ini, saudara, kalau saudara mempelajari, seluruh energi, saudara, yang ada itu satu kali juga akan habis. Ya, apapun. Energi matahari kita itu juga satu kali akan habis. Saudara, ya. Dunia dan semesta ini sedang menuju kepada satu titik pada akhirnya habis. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Kita ingin terus hidup, kita ingin sesuatu yang lebih dari apa yang kita tahu ada di dunia ini. Saudara, kita merindukan better world, far, far better. Di mana tidak akan ada lagi yang namanya duka. Tidak lagi namanya rasa ketakutan, tidak ada lagi kematian. Kita merindukan, saudara, kondisi yang jauh lebih baik dan rumah yang sesungguhnya. Saudara, kita melihat Ibrani tadi, ya, bahwa mereka semua tokoh-tokoh iman, dan khususnya menyangkut juga termasuk Abraham. Mereka mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai. Dan mereka mengakui mereka adalah orang asing dan pendatang. Lalu berikutnya, sebab mereka
yang berkata demikian menyatakan mereka rindu mencari tanah air, bukan tanah air di dunia ini. Sebab kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat tanah asal, mereka bisa kembali ke situ kok. Mereka bisa ada kesempatan untuk kembali. Tapi ayat 16, tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yakni tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena apa? Dia telah mempersiapkan sebuah kota, bukan saja bagi mereka, tapi bagi saudara dan saya yang percaya di dalam Injilnya. Saudara, sejak dulu orang-orang percaya tahu bahwa tanah air yang harus mereka rindukan itu bukan di sini. Rumah yang mereka rindukan bukan di sini. Saudara, kalau kita menyadari ini, maka poin yang pertama, saudara, kita semua, saudara dan saya, kita hanya pendatang, kita hanya perantau. Rumah yang kita punya hari ini, seperti kata buku di dalam buku yang kita pakai, itu hanya seperti penginapan yang bersifat sementara. Sepanjang perjalanan kita untuk pada akhirnya kembali kemana? Ke tempat yang sesungguhnya. Kita hanya orang asing, dunia ini bukan rumah kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh menyadari hal ini dan menghidupi kesadaran ini. Saya terima gambar dari salah seorang rekan hamba Tuhan, ya, beberapa waktu yang lalu. Ini di sebuah mall. Katanya beberapa waktu lalu dia ke mall itu, dia foto. Gak lama kemudian dia kembali lagi, outlet yang ada di tengah itu sudah gak ada. Lalu dia bilang begini, gile ya, pandemi ini 1,5 tahun ini melibas siapa saja, gak peduli. Ya. Semua kena, bahkan sampai kepada jenis usaha dari yang bawah sampai yang paling atas. Ya. Lalu refleksi dikatakan begini. Ya, menarik waktu saya membaca WhatsApp-nya. Untuk kita, seringkali kita begitu terobsesi, ya, untuk hal-hal yang mungkin kita selama ini anggap itu begitu berharga. Saya tidak anti, saudara, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkualitas, termasuk, ya, kalau saudara dikasih berkat, saudara bisa menikmati luxury goods dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita akhirnya melihat itu sebagai obsesi kita yang kita kejar dan kemudian kita jadikan tujuan. Kemudian hidup kita terikat di sana. Padahal sesuatu itu yang sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa kepada masa depan kita. Seringkali bahkan barang-barang yang luar biasa itu hanya kita mungkin simpan di laci, ya kan, ya, di lemari. Ya, kita nggak bisa kemana-mana juga, kita banyak di rumah. Ya, selain kita menyadari sebenarnya kita ini hanya musafir yang hanya sementara saja. Kalau Tuhan kasih kita sesuatu kita bisa nikmati, it's okay, silakan. Tetapi jangan sampai akhirnya. Bahkan di dalam video Tim Keller, kalau saudara mengingat, segala sesuatu yang baik pemberian Tuhan itu. Mungkin bahkan itu keluarga kita. Tetapi kalau kita jadikan itu sebagai tujuan kita dan segalanya, itu bukan rumah. Itu bukan rumah kita. Kalau itu bukan Tuhan, maka apapun juga segala sesuatu yang baik, itu bukan rumah yang sesungguhnya. Maka saudara, biar kita menyadari kemana seharusnya kita mengarahkan, saudara, seluruh hasrat jiwa kita. Poin yang berikutnya, bahwa kita merindukan rumah yang sesungguhnya. Kesanalah hasrat jiwa kita harus kita letakkan, kepada tanah air surgawi, kepada kota yang abadi, kepada langit dan bumi yang baru, yaitu rumah Bapa surgawi. Saudara, waktu kita punya perspektif melihat seperti ini, kita tahu kita punya pengharapan, dan pengharapan kita akan membuat
berbeda di dalam kita melihat hidup kita hari ini. Saudara, kalau saudara kerja itu stres, ya. Tapi saudara tahu, misalnya di tengah minggu saudara begitu penuh dengan schedule, lalu target yang harus saudara segera selesaikan, saudara begitu stres. Tapi saudara tahu di akhir minggu, di weekend, ada sesuatu yang menyenangkan, yang sangat saudara nantikan. Ya apa? Saudara ada acara ketemu gitu ya dengan teman-teman lama. Saudara akan menikmati kebersamaan, saudara akan ada dinner yang spesial. Maka waktu saudara merasakan di tengah minggu itu ya tekanan pekerjaan yang membuat saudara stres, ya saudara melihat ke depan. Itu akan membuat saudara tidak akan menyerah. Waktu saudara misalnya punya satu tuntutan pekerjaan tanggung jawab yang begitu besar, tapi saudara tahu nanti akhir bulan saya sudah planning kita akan bersama-sama dengan keluarga pergi berlibur. Maka walaupun saat ini saya begitu stres, tapi saya tidak akan menyerah. Saya justru akan mengarahkan pandangan saya nanti ya ke satu momen yang saya sedang tunggu-tunggu. Atau bahkan kalau saudara sakit, saudara dirawat di rumah sakit, saudara harus diopnam. Tapi saudara mengingat ada keluarga di rumah yang menunggu saudara, yang menantikan saudara untuk segera pulang. Maka saudara menjalani perawatan di rumah sakit itu dengan cara yang berbeda ketimbang saudara nggak tahu siapa nanti yang akan menunggu saya waktu saya pulang, nggak ada orang. Lain sekali. Waktu kita tahu kita berjerih payah di dunia ini dengan segala hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kita punya perspektif bahwa ada rumah yang jauh lebih baik yang telah Allah sediakan. Ada Bapa yang sedang menanti kita. Ada kakak sulung kita yang sedang menanti kita dan akan menyambut kita. Semua yang kita kerjakan di sini, kita akan lihat di dalam cara pandang yang sangat-sangat berbeda. Sehingga kita menyadari hari ini kita hidup bagi Tuhan. Dan waktu kita jalani hidup hari ini bagi Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan yang hari ini ada adalah Tuhan juga yang menanti kita di masa depan. Di rumah kita yang sesungguhnya. Saudara yang terakhir, bagaimana kalau begitu kita bisa pulang? Bagaimana caranya? Apa yang kita butuhkan agar kita bisa pulang? Saudara kembali di dalam pembelajaran kita, Tim Keller bilang kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah kita membutuhkan kasih Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Tanpa itu tidak mungkin kita sendiri mencari Allah. Kalau bukan Allah yang terlebih dahulu mencari saudara dan saya yang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat. Walaupun kita sudah orang percaya, justru panggilan pertobatan itu bagi kita. Yang merasa kita adalah anak, tetapi tanpa sadar mungkin kita selama ini, kita menjadi anak dengan kecondongan baik seperti si bungsu ataupun seperti si sulung. Kita perlu bertobat bukan saja meninggalkan segala hal yang kita tahu salah dan berdosa, tapi kita perlu bertobat khususnya dari kesadaran bahwa saya baik dan saya benar. Sikap self-righteousness itulah yang seringkali menjadi persoalan sehingga kita tidak pernah bisa mengalami home selama kita menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu keadaan kita hari ini seperti apa, tetapi firman Tuhan pada waktu kita memikirkan tentang home, kita bukan saja memiliki home di masa yang akan datang, tetapi hari ini Tuhan pun juga menawarkan home bagi saudara dan saya. Apapun keadaan yang kita rasakan hari ini,
baik kita sebagai anak bungsu ataupun kita anak sulung, kita tetap perlu mendengar suara Tuhan untuk kita pulang. Supaya kita meninggalkan semua yang sia-sia, yang mungkin selama ini dan sampai hari ini masih terus kita kejar. Kita perlu kembali kepada Bapa yang penuh anugerah itu, yang bersedia untuk menerima kita, menyambut kita dalam keadaan kita hari ini. Mungkin saudara merasakan ya situasi kondisi ini membuat saudara akhirnya seringkali juga kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita. Sehingga saudara berusaha untuk mencari sukacita dan pengharapan dari hal yang lain. Bukan sungguh-sungguh mencarinya di dalam Bapa. Saudara, kita perlu kembali. Kita perlu kembali kepada kasih Allah. Yang tanpa itu saudara kita tidak akan pernah mengalami saudara rumah yang sesungguhnya. Mungkin saudara dan saya kita di dalam masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini, kita terikat, kita terbelenggu mungkin dengan satu cara atau satu kebiasaan yang tidak baik, yang buruk. Bahkan mungkin membuat kita edik. Ya. Banyak kalau kita perhatikan selama masa pandemi ini orang semakin kecanduan gadget, semakin kecanduan main game, kecanduan pornografi. Saudara, kita tahu itu tidak baik, tapi sepertinya kita juga tidak cukup kekuatan untuk sungguh-sungguh melepaskan itu. Saudara, memang seringkali untuk seperti si bungsu tidak mudah untuk memutuskan sungguh-sungguh untuk kembali pulang. Ya, mengakui segala kesalahan dan dosa. Tetapi itu tetap opsi yang terbaik, yang paling baik. Saudara. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan dan tantangan, yang terbaik adalah kita tetap harus kembali. Kalau kita mungkin punya kecenderungan seperti si sulung yang selalu merasa diri benar dan lebih baik dari orang lain. Tetapi mungkin sampai hari ini pun kita juga masih menyimpan banyak di dalam diri kita ya, bisa kemarahan, ya, bisa kepahitan, bisa satu perasaan iri waktu kita melihat membandingkan hidup orang lain yang kita anggap lebih baik. Sepertinya Tuhan lebih peduli dan lebih memberkati dibanding dengan kita, sehingga ada kemarahan, ya, menyimpan iri, dan kita melihat hidup ini secara negatif. Saudara, kembali juga sama. Kita perlu kembali kepada kasih Allah. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa sungguh merasakan, saudara ya, kedamaian, sejahtera, ketenangan, sukacita yang sejati. Saudara, seperti lagu KPPK yang kita tahu ya, ada satu lagu dari KPPK 187. Suara Tuhan Yesus yang lembut untuk memanggil kita bisa kembali. Kembali. Ya. Tuhan berkata, "Datang kepadaku, kamu yang letih, kamu yang lesu, kamu yang merasa dipenuhi dengan beban berat. Mari datang dan terima sejahtera." Ya, kondisi kita hari ini, ya kita yang paling tahu dan Tuhan yang tahu. Ya. Apapun itu, saudara mungkin dipenuhi juga dengan kelelahan, kekecewaan, atau saudara juga masih banyak khawatir, saudara merasa takut. Saudara, dalam pembelajaran kita ini, saudara takut tuh bisa macam-macam. Salah satunya juga, saudara, ada orang yang sudah Kristen bertahun-tahun tapi masih takut kalau dia mati. Kenapa? Karena dia mungkin berpikir, apa saya cukup baik? Ya, apakah Tuhan mau terima saya? Ataukah justru jangan-jangan saya akan dihakimi? Jangan-jangan saya bukan pulang ke rumah? Ada perasaan takut. Atau kita mungkin seperti si sulung juga, kita
dalam berbagai hal kita sering curiga dan tidak percaya kepada kasih dan penerimaan Allah. Sehingga kita masih terus berjuang, berusaha untuk lebih baik, untuk lebih mencapai pengakuan, pujian, penerimaan, tetapi akhirnya kita lelah. Saudara, macam-macam, ya. Tetapi kita mendengar undangan Tuhan. Kita perlu kembali kepadanya. Saya mengajak kita menyanyi lagu ini, bait yang ketiga ya. Amat ajaib janjinya kepadamu, dia mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, dia akan beri engkau sentosa. Lebih cepat temponya. Amat ajaib janjinya kepadamu, dia mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, dia akan beri kau sentosa. Ya, pulang. Yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah, pulanglah. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyadari, saudara, rumah kita yang sesungguhnya hanya ada pada Tuhan. Kita boleh menerima sejahtera yang sungguh hanya di dalam Dia. Kita mungkin selama ini sibuk memikirkan berbagai-bagai hal. Mungkin sampai hari ini kita juga masih terus mengejar kesenangan, ya, dan mengejar berbagai-bagai usaha yang bisa memberikan kesenangan, tapi yang hanya sifatnya sementara. Kita nggak pernah merasa sungguh-sungguh puas. Kembali, saudara, kita perlu pulang hanya kepada kasih Tuhan. Mungkin selama ini kita sebagai orang yang sudah percaya, kita juga ingin mendapatkan rasa aman, tapi bukan dari Tuhan, tapi dari uang. Semakin kita cari uang, kita juga menyadari ternyata hidup kita juga tidak kurang khawatir. Bahkan seringkali kita takut termasuk masa depan. Mari kita kembali menyadari bahwa memang hanya di dalam Tuhan kita boleh menemukan ketenangan, rasa aman, rasa damai yang sesungguhnya. Kalau kita hari ini masih ada banyak kemarahan, mungkin itu juga dalam relasi kita, ya, dengan orang lain, bahkan mungkin dengan pasangan kita nggak bisa mengampuni, seperti si anak sulung. Kembali, saudara, ingat, ada kasih Allah, ada tangan Bapa yang mau menyambut kalau saudara mau datang, memohon kasih-Nya kembali, memulihkan saudara, sehingga relasi saudara dengan orang lain boleh dipulihkan. Oleh karena ada kasih Tuhan yang saudara boleh terima dan alami. Bapa di surga, di dalam segala keadaan dan kondisi kami hari ini, kami mendengar firman-Mu kembali. Kami menyadari kami masih hidup di dunia dengan segala kondisi yang buruk. Karena kami tahu dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini adalah bukan tempat kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Injil kami memiliki pengharapan. Kami memiliki janji akan rumah yang kekal, yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami tahu
Bahkan hari ini kami memiliki rumah di dalam Engkau, Allah yang mengasihi kami. Kami mau datang kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, segala keadaan kami hari ini, kami bawa kembali. Kami datang kepadamu dan kami mohon anugerah-Mu. Berikanlah kembali, ya Tuhan, kasih-Mu yang kiranya boleh memberi kepada kami sukacita, kuasa, pengharapan, kekuatan untuk mengalahkan setiap dosa yang masih membelenggu hidup kami. Untuk bisa maju melangkah ke depan dengan berpengharapan, sekalipun di tengah dunia yang seringkali mengecewakan. Karena kami tahu kami memandang kepada Engkau. Inilah doa hamba-Mu, kiranya Engkau mendengar. Demi Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan di depan Bapak Ibu. Ada scan QR code yang bisa Bapak Ibu pakai untuk melakukan transferan. Sambil mengiring persembahan, kita akan nyanyi dari KPPK 177, Tuhan ku mau pulang. Firman Tuhan, oh ku mau pulang. Pulanglah, pulanglah, jangan terlantar. Tangannya buka lebar, oh ku mau pulang. Pulanglah, pulanglah, jangan terlantar. Buka lebar, oh ku mau pulang. Oh ku mau pulang, sekali lagi. Oh ku mau pulang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami bisa berbakti dan beribadah pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mengumpulkan persembahan. Pakailah persembahan-persembahan yang mati ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Berikanlah hikmat pada pengelola keuangan di tempat ini, agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kita semua di dalam perjalanan 40 days ini sampai pada minggu yang ke-6 ini, saudara ya. Tinggal 1 minggu lagi kita akan menyelesaikan pembelajaran kita ya dalam 40 Days of Gospel. Saudara, bagaimana
perjalanan saudara selama mengikuti 40 Days of Gospel ini. Saya berharap bahwa banyak hal yang berharga kita boleh dapatkan, ya, memperkaya, ya, mentransformasi bahkan, ya, paradigma kita, hati kita, ya, pengharapan kita. Dan saudara, masih ada satu kali pertemuan kelompok, yaitu pertemuan kelompok yang ke-7 dalam minggu ke depan ini. Jangan sampai saudara lewatkan, ya. Kita akan membahas satu topik yang penting sekali, ya. Sekali lagi untuk menolong kita juga untuk melihat bahwa dari awal sampai akhir, saudara, Injil kabar baik ini secara lengkap, ya. Nah, saudara, jadi saya mengingatkan hanya tinggal beberapa hari lagi juga jurnal kita akan kita selesaikan, ya. Memang sampai melewati minggu depan, saudara, ya. Biarlah kita tetap setia dan bertekun, ya, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari melalui jurnal, ya, di dalam doa dan firman. Demikian. Baik, mengingatkan kembali saudara, ya, jangan lupa saudara baca bukunya. Beberapa, ya, saudara, kita bertemu dalam kelompok, saya menanyakan memang banyak juga yang masih belum membaca bukunya. Saudara, kalau kita sudah membaca bukunya, kita akan punya pemahaman gambaran yang lebih baik, sehingga waktu kita bertemu dalam kelompok, pertanyaan-pertanyaan itu juga akan lebih, ya, bisa kita explore, begitu, ya, karena kita sudah sama-sama membaca, ya, penjelasannya di dalam bab tersebut. Baik, saudara, minggu depan, ya, 12 September minggu kedua, kita akan dilayani oleh Evangelis Jimmy Setiawan. Jadi saudara, minggu depan itu adalah pembahasan bab yang terakhir, bab yang ke-7, saudara, ya. Dan kemudian saudara, kita akan mengadakan closing ceremony pada tanggal 19 September, ya, bersama-sama. Baik, demikian. Nah, saudara, hari ini kita mulai reopening kembali rumah Tuhan bagi jemaat-jemaat yang mau datang untuk beribadah secara onsite. Saudara, bagi saudara yang ingin untuk hadir secara onsite, beberapa hal, saudara, ya. Pertama, saudara memang perlu mendaftar melalui di situ, ya, gkygds.org/registrasi, atau saudara bisa melalui nomor telepon gereja, menghubungi tata usaha gereja, ya. Nah, saudara pastikan sudah menerima vaksin lengkap 2 kali, ya. Kemudian saudara mengikuti protokol tentu, ya. Kita semua sudah sama-sama tahu, saudara tetap harus pakai masker. Kalau saudara mau pakai double itu lebih baik, ya. Tapi sesuai dengan petunjuk yang kita tahu, ya. Kalau saudara pakai N95 jangan double, nanti saudara kesulitan bernafas, ya. Nah, kemudian saudara menempati tempat duduk yang sudah ditentukan. Nanti akan ada usher yang akan menuntun saudara, ya, ke tempat saudara. Jadi saudara, memang kita melihat seiring dengan penurunan angka-angka kasus harian, saudara, ya, sebagian sudah mulai, ya, mungkin ada yang masuk kerja, ya, walaupun memang masih secara bertahap, ya. Anak-anak sekolah sebagian, ya, sudah mulai ada yang tatap muka. Ya, saya kira mungkin saudara juga banyak yang sudah mungkin keluar, ya, saudara, mungkin juga ada yang sudah ke mall, ya. Nah, saudara jangan merasa takut, ya, untuk saudara juga bisa datang ke gereja. Ya, kiranya kita pada akhirnya menyadari bahwa ibadah yang sehat, yang normal, yang seharusnya itu adalah kita bisa beribadah bersama-sama, ya. Tuhan memberkati. Baik, kebaktian doa hari Rabu ini, saya mengajak ini juga menjadi bagian kita terus, ya, dikuatkan, diberkati sepanjang perjalanan 40 Days kita, ya, jam 7 malam melalui YouTube. Kemudian saudara, ada satu acara khusus yang diadakan oleh Sinode, yaitu kebaktian emeritasi dan penahbisan, ya, beberapa pendeta yang akan dilangsungkan di GKI Mangga Besar besok tanggal 6 September pukul 18.30. Nah, jadi memang ada yang hadir online terbatas dan onsite terbatas, dan juga selebihnya saudara bisa mengikuti secara online melalui channel YouTube Sinode GKY. Ya, demikian. Baik.
Baik, saudara, kita pakai berdiri. Mari kita masuk dalam doa syafaat mengakhiri pada kita hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu mau menyerahkan, ya Tuhan, perjalanan dalam memasuki minggu yang ke-7, 40 Days of Gospel. Kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan bagi setiap jemaat di dalam pembelajaran ini. Kiranya mata kami boleh semakin melihat keindahan, kekayaan, kedalaman Injil-Mu. Dan biar Tuhan memberkati perjalanan ini boleh kami lakukan dan selesaikan secara baik, ya Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan-pertemuan kelompok, jurnal setiap hari, video call melalui teman accountability kami, dan juga ibadah baik hari Rabu maupun hari Minggu. Kami menyerahkan ibadah sepanjang minggu ke depan ini, mohon Tuhan pimpin dan berkati. Kami berdoa menyerahkan juga untuk Indonesia di dalam masa-masa peralihan ini, ya Tuhan. Mulai banyak sektor-sektor yang kembali dibuka, baik itu juga bahkan pendidikan. Kami mohon anugerah Tuhan supaya semua ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi lagi lonjakan kasus. Tuhan memberkati juga proses vaksinasi supaya semakin banyak masyarakat dan rakyat Indonesia yang menerima vaksin. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, hamba menyerahkan tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga, pergumulan, tantangan, kesulitan. Tuhan pimpin sertai, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Tuhan kuatkan pengharapan, iman dan sukacita. Sehingga ya Tuhan kami cakap, ya Tuhan menanggung segala tantangan kesulitan yang ada. Karena kami memiliki Tuhan. Terima kasih, dengarlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan kemurahan yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, tuntunan dari Allah Roh Kudus bersama dengan saudara semua hari ini sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, Tuhan memberkati.